Hai semua, hubungan dagang antara Australia dan China memanas setelah langkah Australia pada tahun 2020 yang menyerukan penyelidikan independen terkait asal-usul pandemi COVID-19. Seruan ini memicu reaksi keras dari China yang menganggapnya sebagai tekanan geopolitik yang didukung oleh Amerika Serikat. Sebagai balasan, China memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi, termasuk tarif tinggi dan pembatasan impor terhadap produk utama Australia seperti barley, anggur, daging sapi, dan lobster. Konflik ini tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih luas antara Barat dan China. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dampak sanksi China terhadap Australia sangat besar. Sebelum sanksi, China merupakan mitra dagang terbesar Australia, menyerap hampir 39% dari total ekspor negara tersebut. Namun, tarif tinggi hingga 212% pada anggur dan pembatasan impor produk lainnya membuat Australia kehilangan miliaran dolar. Industri lobster menjadi salah satu yang paling terpukul. Dengan harga jual anjlok dari $8 per kilogram menjadi hanya $2. Ketergantungan Australia yang besar terhadap pasar Cina menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya diversifikasi perdagangan. Dalam respon sanksi, Australia mulai membangun hubungan dagang baru dengan negara lain seperti India, Uni Eropa, dan Timur Tengah. Misalnya, hubungan dengan India semakin kuat, terutama dalam sektor energi dan teknologi. Namun, upaya diversifikasi ini membutuhkan waktu, investasi besar, dan penyesuaian logistik. Banyak pasar baru ini juga tidak mampu menyerap volume ekspor sebesar yang sebelumnya yang ditujukan untuk China. Sehingga Australia harus menghadapi tantangan besar dalam mengubah strategi perdagangannya. Di sisi lain, China juga menyesuaikan strategi dengan mengurangi ketergantungan pada produk Australia. Dalam sektor anggur, China memperkuat produksi domestik dan meningkatkan impor dari negara seperti Chili dan Afrika Selatan. Namun, ketika berbicara tentang batu bara dan biji besi, China menghadapi dilema besar. Kualitas batu bara Australia yang unggul sulit digantikan oleh pemasok alternatif seperti Indonesia dan Rusia. Ketergantungan pada sumber daya Australia menciptakan tantangan strategis bagi China, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat. Perang dagang ini juga mendorong Australia untuk berinovasi. Produsen anggur di Barossa Valley misalnya mulai memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen melalui platform digital. Sementara itu, peternak daging sapi beralih ke pasar premium di Jepang dan Korea Selatan. Meski strategi ini membawa harapan, skalanya masih jauh lebih kecil dibandingkan ekspor ke China. Australia kini berusaha memperkuat industri dalam negerinya untuk mengurangi resiko serupa di masa depan. Di tengah konflik ini, China memperkuat aliansinya dengan negara-negara berkembang melalui inisiatif Belt and Road. Strategi ini bertujuan menciptakan jaringan ekonomi baru untuk menantang dominasi Barat. Sementara itu, Australia semakin mendekat ke koalisi seperti Quad, yaitu Jepang, India, Amerika Serikat, dan Australia, untuk menyeimbangkan kekuatan China di kawasan Asia Pasifik. Konflik ini menunjukkan bagaimana aliansi geopolitik mulai lebih menentukan pola perdagangan global dibandingkan sekedar efisiensi ekonomi. Perang dagang ini menjadi pelajaran penting tentang resiko ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada satu pasar. Diversifikasi menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam ketidakpastian geopolitik. Di tengah perubahan peta kekuatan global, konflik ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga simbol dari pergeseran besar dalam pola perdagangan internasional. Seperti apa strategi Australia dan China dalam menghadapi tantangan ini akan membentuk wajah ekonomi dunia di masa depan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar
Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.